Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Petang. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara mengamankan 15 pelaku tawuran yang menyebabkan korban tewas. Dari operasi yang dilakukan sejak pagi tadi, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti senjata tajam dan alat penghisap sabu. Satu demi satu pelaku tawuran yang meresahkan warga Cilincing, Jakarta Utara ini ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Kegiatan ini dilakukan Kamis 19 Oktober 2023 dimulai sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di Gang Macan, Cilincing, Jakarta Utara. Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Iverson Manosoh, yang memimpin operasi ini menyebut 15 pelaku tawuran berhasil diamankan bersama dengan barang bukti diantaranya senjata tajam, ponsel, dan bom, alat penghisap sabu. Tim gabungan Satgas Penegakan Hukum Polres Metro Jakarta Utara didukung pengembangan fungsi preemptif dan preventif gabungan jajaran Polres Jakarta Utara dan Polsek Cilincing melakukan kegiatan operasi kejahatan jalanan, penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok dan individu yang selama ini melakukan kejahatan jalanan yang sangat meresahkan masyarakat. Target operasi kita berada di wilayah Gang Macan dan sekitarnya, wilayah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Sementara ini sampai per pukul 9 pagi ini, pelaku yang berhasil kami amankan sejumlah 14 orang. Beberapa di antaranya adalah pelaku DPO, geng motor yang melukai warga masyarakat dan bahkan ada korban meninggal dunia. Operasi Satgas Gakum ini menyasar kelompok geng motor, tawuran, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan curanmor, serta narkoba. Kegiatan ini merupakan bagian dari operasi Mantap Berata Satgas Penegakan Hukum untuk mengurangi potensi yang dapat mengganggu tahapan pemilu 2024. Dari Jakarta Utara, Deli Rozadi, Christian Hendra, Polri TV. Peduli kepada pelestarian lingkungan serta mendorong perkembangan literasi di wilayah Papua, Polda Papua menyelenggarakan bakti sosial Polri Presisi Polda Papua berupa penanaman pohon dan pemberian bantuan buku kepada siswa sekolah. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung masyarakat dan lingkungan di Papua. Dihadiri sekitar 200 orang, kegiatan bakti sosial Polri Peduli Lingkungan dan Literasi berlangsung di Gereja Gidi Kalvari Koyakoso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Sejumlah pejabat penting serta stakeholder terkait hadir dalam kegiatan tersebut. Tujuan dari kegiatan bakti sosial Polri Presisi Polda Papua yaitu sebagai upaya mewujudkan kedekatan Polri dengan masyarakat serta sebagai komitmen Polri dalam menjalankan tugas pokoknya. Bakti sosial meliputi 3 aspek utama, yaitu penanaman 70.635 pohon, pendistribusian 8.484 buku untuk meningkatkan literasi di beberapa lokasi, serta pembuatan sumur bor dan pompa air di 17 tingkat Polda dan Polres jajaran. Dalam sambutannya, Kapolda Papua, Irjen Pol Matius De Fahiri menjelaskan pentingnya kegiatan ini, khususnya dalam menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan akan berdampak pada musim kemarau dan musim hujan di Papua. Polri telah membangun 18 sumur bor di wilayah hukum Polda Papua sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, terutama di wilayah yang sulit mendapatkan jaringan air bersih. Bakti sosial Polri Presisi Polda Papua, peduli lingkungan, lestarikan negeri, dan peduli literasi untuk Indonesia maju di wilayah Kampung Koyakoso. Saat ini menurut organisasi meteorologi dunia bahwa El Nino kembali lagi di tahun 2033 dan bertahan hingga paruh kedua tahun ini yang akan menyebabkan musim kemarau dan musim hujan di Indonesia yang bersifat lebih basah atau lebih kering. Polri sendiri telah membangun sumur bor di wilayah hukum Polda Papua
sebanyak 18 titik yang tersebar di 29 kabupaten kota. Pembangunan sumur bor ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih di wilayah yang sulit mendapatkan jaringan air bersih. Saya berharap setelah adanya sumur bor di wilayah kampung Koyakoso ini, maka sebanyak 70 kepala keluarga di desa Koyakoso bisa mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber air bersih. Dan yang paling penting, kehadiran fasilitas air bersih ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain sumur bor dan menanam pohon, Polri juga mendukung program pemerintah tentang peningkatan literasi pendidikan. Untuk itu, Polda Papua telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam mendukung budaya literasi di masyarakat dengan mendistribusikan buku hingga ke pelosok Papua. Kegiatan bakti sosial Polri Presisi Polda Papua menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung masyarakat serta mendorong perkembangan literasi di Papua. Diharapkan, bakti sosial menciptakan kolaborasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, TNI Polri, serta masyarakat dalam memajukan kesejahteraan bersama. Tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Apel gelar pasukan operasi Mantap Brata 2023-2024 dilaksanakan Polres Banjar, Polda Jawa Barat untuk mengamankan pemilu dan seluruh tahapannya. Pada apel ini dilakukan deklarasi pemilu damai. Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo memimpin apel gelar pasukan operasi Mantap Brata 2023-2024 yang berlangsung di halaman Polres Banjar. Apel dalam rangka pengamanan pemilu tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah dan juga sejumlah stakeholder terkait. Apel gelar pasukan diikuti personel Polres Banjar, Subdenpom 324 Banjar, personil Kodim 0613 Ciamis, personil Yonif 323 Rider, personil Satpol PP Kota Banjar, personil Dishub Kota Banjar, dan personil Linmas Kota Banjar. Pada kegiatan ini, AKBP Bayu Catur Prabowo membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo terkait operasi Mantap Brata 2023-2024. Apel gelar pasukan operasi kepolisian ini sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana dan prasarana dalam pengamanan pemilu. Selain kesiapan personel, pada apel gelar pasukan operasi Mantap Brata 2023-2024 ini juga dilakukan deklarasi pemilu damai oleh seluruh stakeholder terkait. Tim Humas Polres Banjar melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.